warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin wal hadirat, ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus segenap para ajengan, para kiai, para ulama, para tokoh masyarakat yang sama kita muliakan, sama kita cintai, dan sekaligus kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semua Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah istiqamahkan dakwanya, Allah menangkan perjuangannya, Allah berikan kebahagiaan dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga ibu bapak sekalian yang hadir pada malam hari ini beserta adik-adik kita semua, kita doakan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diangkat kedudukan dan derajat kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, Allah sehatkan badan kita, Allah penuhi segala hajat dan keinginan kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita berada di satu perkumpulan, di satu tempat yang insya Allah menjadi satu sebab turunnya keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi satu sebab turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang nikmat, kita diajarkan dalam Al-Quran setiap kali kita mendapatkan karunia, mendapatkan nikmat, wajib untuk mengucapkan alhamdulillah. Dapat apa saja dari Allah, ucapkan alhamdulillah. Malam hari ini kita dapat nikmat yang besar dari Allah. Kita mendapatkan karunia yang besar dari Allah. Apa itu Habib? Kita bisa berada di majelis yang mulia. Bu, ini majelis adalah majelis yang mulia, majelis yang agung. Majelis ini menjadi satu sebab turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya malam ini wajib untuk kita bersyukur. Kalau kita diberikan nikmat oleh Allah, wajib untuk bersyukur. Tetapi perlu diingat, nggak cukup dengan kalimat alhamdulillah, tapi harus dibuktikan. Yang namanya syukur itu nggak cukup dengan ucapan alhamdulillah, tapi harus dipraktekkan, harus dibuktikan. Jadi bukan sekedar bicara alhamdulillah, tapi perilakunya seakan-akan dia tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini Allah kasih kita rezeki yang besar. Apa? Kita berada di majelis yang mulia. Majelis seperti ini yang dikatakan oleh Nabi Raudhah min Riyadul Jannah.
taman daripada taman. Masya Allah. Ibu sekarang malam ini berada di taman surga. Yang ngomong teh bukan Habib, bukan. Yang ngomong adalah baginda Nabi Muhammad. Nabi yang bicara, faida marartum biriyadul jannah farta'u wa mariyadul jannah ya Rasulullah qala majalisud dzikir atau majalisul ilm. Nabi mengatakan apabila kalian berjalan di kebun-kebun surga, di taman-taman surga, Nabi katakan mampirlah kamu, masuklah kamu, duduklah kamu. Masya Allah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah di dunia ada yang namanya taman surga? Ada, kata Nabi. Kalau kamu ingin tahu, taman surga adalah tempat di mana kamu berzikir kepada Allah, di situ kamu belajar ilmu agama, itu adalah tempat yang dikatakan taman surga. Masya Allah. Berarti malam ini ibu lagi di mana nih, Bu? Di taman surga. Masya Allah. Kalau di dunia sudah senang duduk di taman surga, gemar di taman surga, suka masuk duduk di taman surga, insya Allah itu tanda besok kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau mau masuk surga harus lewat yang namanya taman dulu. Bohong. Kalau ada orang kepingin masuk surga, kalau ada orang ingin suka masuk surga, tapi dia nggak pernah hadir majelis taklim, nggak pernah hadir majelis dzikir, nggak pernah kumpul-kumpul seperti ini, dusta. Tamannya saja nggak pernah duduk, kumaha mau masuk surga? Benar nggak, Bu? Ibu teh kalau mau masuk rumah kan ada yang namanya taman, Bu. Kira-kira ibu kalau masuk surga, mau masuk rumah ini kan pasti lewat taman, Bu. Benar nggak, Bu? Ada kira-kira lompat gubrok kan itu, nggak pakai lewat taman, ayah gitu. Hah, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi kalau ibu mau masuk rumah harus lewat yang namanya taman. Begitu juga surga. Surga itu punya taman dulu. Jadi kalau kita mau masuk surga harus melewati taman. Mana tamannya? Ini tamannya, Bu. Ini taman surga. Yang ngomong adalah baginda Nabi Muhammad. Makanya kalau ibu bapak di dunia gemar hadir majelis ilmu, gemar hadir majelis dzikir, gemar hadir tabligh akbar, itu menunjukkan ibu teh biasa duduk di taman surga. Kalau orang sudah terbiasa duduk di taman surga, di taman surga, di taman surga, insya Allah nanti begitu kita meninggal dunia masuk surga. Pingin masuk surga, pingin? Mau masuk surga, mau? Benar. Benar, yakin, ingin masuk surga, ingin mati. Tadi Habib juga pertanyaan aku ya. Ibu katanya ingin masuk surga, benar enggak? Kalau masuk surga, tadi ibu yang menjawab, Bu. Jadi syaratnya masuk surga harus siap. Ibu teh sama mati takut mati, Bu. Benar? Takut mati, Bu? Takut enggak? Ingin panjang umur, ingin? Mudah-mudahan umurnya 200 tahun, amin. Tuh kan, cuma tadi doain 200 tahun nggak mau, Bu. Hah? Ya udah dikurangin ke Habib 150 tahun, amin. Mau juga? 150 nggak mau, Bu? Ya udah diturunin dikit 100. Nggak mau juga? Kepanjangan juga? Hah? 80. Nggak mau juga? Cakep, berani banget nih. Bagus nih. Nah, diturunin ke Habib 70. Itu mulai agak mikir nih. 70 ibu mulai agak mikir. Ibu kalau 70 yang umurnya 65 kurang. Benar gak, Bu? Hah? Ibu takut mati. Bu, saya mau tanya, orang kalau takut mati kira-kira mati enggak? Tuh kan dibolak-balik ke Habib ini. Bu, kalau ibu takut mati, kira-kira orang itu bakal mati enggak? Terus kenapa ditakuti? Kalau ada orang, Habib saya takut mati, terus nggak mati-mati gitu, benar nggak? Ibu bapak mau takut mati, mau nggak takut mati tetap. Kan
Jangan-jangan mulai berani deh. Benar tak? Hah? Berani mati, berani? Diam di. Bu, apa sih penyebabnya orang takut mati, Bu? Nah, penyebabnya? Penyebabnya cuma satu, Bu. Kenapa? Belum punya? Tuh kan, jawabnya belum punya. Nah, berarti kalau sudah punya bekal berani kan? Sekarang kan jawabannya Ibu, Beb, saya takut mati, Beb. Kenapa? Karena belum punya. Kalau belum punya bekal berarti takut mah. Kalau sudah punya bekal, ya dibolak-balik Pak Habib, diam aja. Nah kalau ditanya sama Habib, saya siap mati kalau saya punya bekal. Pertanyaannya, sampai kapan bekalnya ada? Ayo ngomong, angkat tangannya yang siap punya bekal. Habib, saya punya bekal, angkat tangan. Biar didoain Pak Habib. Besok modar deh. Berarti kesimpulannya karena kita belum punya bekal. Itu permasalahannya, Bu. Sebenarnya kematian Ibu berani, tapi karena nggak punya bekal, jadi makin mikir, takut dengan kematiannya. Bekalnya hanya bekal saja. Kalau kita sudah punya bekal, maka kita siap untuk Ayo sekarang banyakin bekal, Bu ya. Sekarang banyakin. Di dunia tempat kita ngumpulin bekal, Bu. Benar gak? Kalau sudah bekalnya banyak, kapanpun akan meninggal akan berani. Nah, di tempat inilah kita ngumpulin bekal, Bu. Di tempat ini kita ngumpulin bekal. Kalau sudah punya bekal, kapanpun mau mati, nggak takut sama kematian. Karena yang namanya kematian itu pasti datang, benar gak? Nggak ada orang hidup selamanya kaya. Benar tuh, Bu? Orang tua kita udah jalan duluan, kakak kita udah jalan duluan, benar gak? Tetangga kita udah jalan duluan, kita bakal nyusul. Tinggal tunggu waktu. Gilirannya tinggal tunggu giliran, antri maju ke depan. Orang kalau antri maju ke depan apa mundur ke belakang? Maju, benar gak, Bu? Bu, nggak usah takut. Nih, Bu, nasihat tadi yang namanya kematian nggak usah. Mau datang, mau besok, mau lusa, mau minggu depan, mau tahun depan, maka itu adalah hak Allah. Habib, saya nggak mau mati sekarang, emang enak gitu? Ya kumaha Allah Ta'ala, kalau Allah mau ngasih mati sekarang ya. Yang penting tugas kita nanti persiapkan diri kita di dunia. Terus, tong mikirin mati. Mau kapanpun kita akan meninggal, mau besok, minggu depan, tahun depan, kumaha Allah Ta'ala. Yang penting hari ini saya mempersiapkan bekal menuju kematian. Maksudnya gitu. Paham? Mati kumaha? Tong takut sama kematian, tong takut. Kadang-kadang orang tua nggak mati-mati, Bu. Yang muda mati duluan. Benar nggak? Iya. Kadang-kadang yang sakit nggak mati-mati, yang sehat mati duluan. Benar nggak? Nah, kita persiapkan kita punya diri. Selama kita masih hidup di dunia, sebelum yang namanya ajal datang, persiapkan diri. Kalau satu saat nanti yang namanya kematian datang, kami udah siap. Ajarin kita punya anak, persiapkan diri, wahai anak-anakku, wahai putra-putriku, persiapkan diri. Untuk apa? Untuk mengisi kehidupan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu. Orang kalau sudah ibadahnya bagus, Bu, nggak takut sama yang namanya mati, Bu. Berani tuh mati? Takut deh. Masya Allah, Bu, mati serem, Bu. Benar nggak? Mati serem. Masuk kuburan sendiri. Bu, Ibu masuk kuburan sendiri. Kira-kira Ibu kalau meninggal nih, suami ikut gak? Katanya cinta sama suami itu. Benar gak? Suami yang kita cintai, kira-kira kalau kita meninggal ngikut gak gitu? Apa kata suaminya? Selamat. Benar gak? Begitu juga suami meninggal, Ibu ngikut gitu? Katanya cinta. Ngomongnya sih hidup semati pret ya. Benar gak? Ngomongnya sama bapaknya, saya cinta sama bapak hidup semati pret. Dan dia kita bohong semua. Buktinya bapaknya mati, Ibu gak ikut. Benar gak?
Artinya apa? Di alam kubur sendiri, Bu. Orang yang kita cintai gak bakal nemenin kita. Suami yang kita sayang-sayang, suami yang kita puja-puja, suami yang kita jagain. Begitu kita meninggal, kata suami, selamat jalan. Benar tak, Bu? Benar tak? Begitu ibu meninggal, suami nangis, bohong, pura-pura dan nangis. Minggu depan udah lerak-lerak janda, Bu. Benar tak, Bu? Benar tak? Bohong. Makanya, Bu, kasihanin kita punya diri. Kita di alam kubur hidup sendiri. Nggak ada yang nemenin kita di alam kubur. Nggak suami, nggak anak, nggak istri, nggak harta, nggak kedudukan, nggak pangkat. Hidup di alam kubur sendiri. Berani itu? Tuh, takut itu. Dari takut-takutin ke Habib. Tapi terus siapa yang nemenin kita di alam kubur? Yang nemenin kita di alam kubur amal soleh. Yang nemenin kita di alam kubur teh Al-Quran. Yang nemenin kita di alam kubur teh sholat kita. Yang nemenin kita di alam kubur teh bacaan sholawat kita. Yang nemenin kita di alam kubur teh istighfar kita. Paham tuh, Bu? Itu yang nemenin kita di alam kubur. Di alam kubur. Kalau kita sudah punya bekal, kita nggak pernah takut dengan kematian. Kapanpun mau datang yang namanya kematian, yang penting mati dalam keadaan husnul. Nah, bagaimana caranya supaya mati dalam keadaan husnul khotimah? Isi dengan perilaku yang baik, akhlak yang baik, ibadah yang benar. Bu, ini sekarang kita di bulan Rajab. Di dalam bulan Rajab ada kejadian besar, yaitu Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Inti daripada perjalanan Nabi adalah diperintahkannya kita untuk sholat 5 waktu. Nih, Bu, bekal kita, Bu. Yang paling penting itu hidup adalah sholat, Bu. Jaga sholat kalian. Hati-hati dengan sholat. Jangan menggampangkan urusan sholat. Ajarin, kita punya anak yang dari kecil ini ajarin sholat. Yang tegas sama anak, didik dengan didikan yang benar. Jangan nak tinggalkan sholat. Anakku, jangan kau tinggalkan sholat. Ajarin dari mulai kecil. Sholat itu kata Nabi, as-sholatu imaduddin. Man aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Shadaqar Rasul. Apa kata Nabi? Sholat itu tiang agama. Siapa orang yang mendirikan sholat berarti kokoh agamanya. Dan siapa yang meninggalkan sholat berarti hancur agama. Bu, ini rumah bagus. Kalau pondasinya nggak kuat, begitu kena angin jatuh, Bu. Benar gak? Sebesar apapun rumah, sehebat apapun rumah, sebagus apapun rumah, kalau pondasinya nggak kuat, begitu kena gempa bumi dikit jatuh, kena angin dikit roboh. Kenapa? Karena pondasinya nggak kuat. Begitu juga kita. Kalau kita sudah berani meninggalkan sholat, itu pondasi. Kalau sudah sholat berani kita tinggalkan, hancur kehidupan kita. Makanya hati-hati, Ibu, Bapak sekalian. Anak-anak kita dijaga sholatnya. Dijaga. Sholat itu adalah tiang agama. Ajarkan sama anak-anak kita, nak. Jangan pernah ninggalin sholat. Jangan pernah gampangkan urusan sholat. Jangan pernah menunda-nunda urusan sholat. Ya Allah, Bu. Kita punya Nabi SAW. Saking cintanya dengan sholat. Apa kata Nabi? Wajumilatis sholat alal aini. Aku jadikan sholat ada di pelupuk mataku. Nabi cinta, Nabi senang. Kalau sudah datang waktu sholatnya gembira. Bukan model kayak kita, Bu. Dipanggil adzan teh yang molor-molor. Benar gak? Model kita, Bu. Saya mau tanya, adzan teh panggilan naon? Adzan teh panggilan naon? Yang manggil saha? Yang manggil? Yang jelas kan? Yang manggil siapa? Allah. Hayya ala sholat. Dipanggil ke Allah supaya kita sholat. Kalau kita dipanggil sama Allah, panggilan Allah. Perhatikan, Bu, sholat itu ada
adalah panggilan Allah. Kurang ajar, biadab kalau ada hambanya, kalau ada manusia yang dipanggil oleh Allah tapi nggak mau ngejawab, nggak mau ngejawab. Adan-adan, ngobrol-ngobrol. Benar tak, Bu? Bu, Ibu teh kalau dipanggil sama bupati, dipanggil sama gubernur jam 8 harus datang ke kantor. Ibu datang jam 8. Kemudian Ibu jam 7 nih panggilannya. Jam 8 baru datang. Kira-kira marah nggak gubernur? Marah, panggilan jam 7 datang jam 8. Benar tak, Bu? Nah, tapi kenapa giliran dipanggil sama Allah? Ibu tadi dipanggil sama Allah yang ngasih ibu sehat, yang ngasih ibu hidup, yang ngasih ibu rezeki. Siapa? Allah. Ayana Allah minta kepada ibu bapak sekalian, sholat kalian teh jaga. Adzan hayya ala sholat, yang nonton sinetron teh khusyuk. Benar tak, Bu? Adzan sinetron melotot. Benar tak? Benar tak? Masya Allah. Adzan maghrib, waktu maghrib teh pendek. Bapak-bapak lagi asik nonton Persib. Benar tak? Ada suara adzan. Kira-kira kumaha Persibnya dilanjutkan apa adzannya, Pak? Tanggung. Ibu teh lagi nonton sinetron, lagi khusyuk, Masya Allah. Ceritanya teh lagi rame, lagi bagus. Tiba-tiba ada adzan. Kumaha teh? Manusia. Kumaha teh? Lanjut sinetronnya apa lanjut adzannya? Hah? Beb, tanggung kalau saya tinggal sholat nanti alur ceritanya saya nggak paham, Beb. Masya Allah, gara-gara sinetron ninggalin sholat, gara-gara sinetron nunda sholat. Kalian sehat, kalian dapat rezeki, kalian bisa hidup, itu adalah pemberian Allah. Akhirnya kalian dipanggil ke Allah. Kalau kalian tidak datang ke sholat, kalian adalah makhluk yang kurang ajar sama Allah. Masya Allah, gara-gara sinetron ninggalin sholat, nonton sinetron, ngobrol lagi asik, lagi enak, ada adzan. Berhenti segala kegiatan kalian, apapun yang kalian kerjakan, urusan dunia, yang buka toko, kalau lagi di dapur, lagi masak, lagi bikin naon teh bala-bala, bikin naon wae teh, begitu ada suara adzan, komporna teh Bu, gitu tuh, ibu gitu tuh, pentingan goreng bala-bala dari panggilan Allah kan kurang ajar, Pak. Benar gak? Ibu teh udah dikasih semuanya sama Allah Ta'ala, dikasih kebahagiaan ke Allah Ta'ala, dikasih hidup, dikasih nyawa, dikasih apa? Dikasih oksigen, dikasih udara, dikasih rezeki, dipanggil ke Allah Ta'ala salat. Oh enggak, kan kurang ajar. Kadang-kadang ditunda, entar aja. Dipanggil Allah entar. Ini yang menjadikan kita takut mati gara-gara gitu. Makanya kata baginda Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, Abu perhatikan, ayo amalin afdol ya Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling bagus? Amalan apa yang paling mulia? Apa kata Nabi? As-salatu liwaktiha. Ibu, amalan yang paling bagus adalah sholat tepat waktu. Ibu sholat subuh jam seberapa? Habib, saya tuh hadir pengajian, Habib. Tabligh akbar, pulang-pulang jam 1, jam 2 ngantuk, Habib. Terus subuh jam 8, Habib. Hadir gara-gara hadir pengajian subuh jam. Kumaha, Habib? Entong hadir pengajian. Nggak usah hadir pengajian. Kalau pengajian menjadikan kalian salah sebuah terlambat, nggak usah hadir pengajian. Justru pengajian menguatkan iman. Pengajian menjadikan kalian dekat kepada Allah, takut sama Allah, sholat yang rapi. Itu pengajian begitu. Bukan gara-gara pengajian, gara-gara tabligh akbar, salat subuh jam 8. Ngantuk, Habib, nggak kuat, Habib. Masya Allah. Ayo jujur, ibu salat subuh jam seberapa? Ayo jujur, ibu. Tong bohong-bohong kok. Belum lagi Habib ngomong sholat tahajud. Model kayak ibu pret sholat tahajud tuh. Bener gak?
Bu, sholat liwaktiha, sholat tepat waktu. Yuk kita belajar Bu, kita ngaji sekarang malam ini ngaji supaya kita tahu mulai sekarang sholat tepat waktu, masuk waktu zuhur, begitu dikumandangkan adzan, segala kegiatan dunia yang buka toko, yang urusan bisnis, urusan apa aja berhenti. Panggilan Allah laksanakan. Lagi asar kita lagi ngobrol sama teman, begitu suara adzan berhenti, yuk kita sholat dulu. Masya Allah, orang kalau perhatian sama Allah, nanti Allah perhatian sama kita. Makanya doa kita jarang dikabulkan ke Allah Ta'ala, doa kita jarang diterima sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita menggampangkan urusan Allah. Dipanggil sama Allah aja kita nggak datang, terus tiba-tiba kita berdoa, ya Allah berikan aku rezeki, ya Allah berikan aku, nggak bakal dikasih ke Allah Ta'ala. Paham tuh? Paham tuh Bu? Sholat itu cuma sebentar, bener tuh Bu? Ya Allah, orang sholat subuh berapa rakaat Bu? Mulai dulu 2 rakaat ya gitu. 2 rakaat subuh tuh, rakaat asar, maghrib, isya. Masya Allah. Ibu teh kalau sholat zuhur berapa menit? Ibu sering ketawa. Tapi udah tanya benar. Ibu teh kalau sholat zuhur 4 rakaat berapa menit? Setengah jam? Bapak-bapak sholat juga? Ibu Masya Allah setengah jam ya? Nggak nyampe 20 menit? Nggak nyampe juga? 10 menit? 5 menit Bu? Yang benar 5 menit benar gitu? Sholat kita sholat zuhur 5 menit gitu Bu? Coba mulai besok kalau mau sholat jamnya dijambekannya taruh di samping, bener tak 5 menit? Model kayak ibu teh 2 menit setengah. Benar tak? Benar tak? Benar kata Nabi. Dalam satu hadis Nabi mengatakan janganlah kamu sholat seperti sholatnya ayam. Ayam tak Ustaz? Benar Bu. Sholat kita kan tek. Assalamualaikum berulang. Benar tak Bu? Benar tak? Ngadep Allah Ta'ala 2 menit Bu, Masya Allah. Saya nggak tahu kalau ada orang sholat 2 menit, kumaha baca fatihahnya teh kumaha. Ibu udah baca fatihahnya kumaha. Ibu kalau baca fatihah nggak bener nggak sah sholatnya Bu, benar nggak? Sholat teh perlu tumaknina, entong gerusak-gerusuk mau kemana? Ibu teh gerusak-gerusuk sholat mau kemana? Emang habis sholat assalamualaikum buka pabrik gitu? Emang ibu kerjaan apa sih? Ibu teh kerjaan menteri Bu. Ibu teh anggota dewan. Ibu teh naon? Ibu teh pengangguran. Gayanya kayak orang penting. Sholatnya yang pelan. Kalian teh adab Allah, pakai adab, pakai akhlak. Entong gerusak-gerusuk sholatnya. Orang kalau sholatnya benar tumaknina, nanti doanya dikabulkan ke Allah Ta'ala. Makanya umat Islam banyak yang berdoa tapi gak dikabulkan sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena sholatnya teh kurang ajar. Udah sholatnya 2 menit, Allahu Akbar, pikirannya teh ke pasar, pikirannya teh ke mall, pikirannya teh belum bayar kreditan motor, belum bayar listrik, benar tak? Ibu teh kalau sholat jasadnya di sini, nyawanya teh keliling, benar tak? Benar tak? Masya Allah Bu, sholat kita teh ngadep Allah begini, gimana mau baik? Orang itu kalau sholatnya bagus, ya, ngejaga sholat. Allah katakan dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Bu, sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya apa? Kalau orang sholat pasti dia akan tinggalkan perbuatan keji. Kalau orang sholat pasti dia akan tinggalkan mungkar. Kalau dia sholat pasti dia akan meninggalkan maksiat. Kalau dia sholat pasti dia meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Benar? Benar? Itu begitu ayatnya. Tapi kan ibu-ibu gak gitu.
Sholat ngomongin orang hobi, benar gak? Sholat ngerompi juga hobi, sholat maksiat juga. Nih, padahal Allah katakan kalau kalian sholat tersebut akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi berapa banyak daripada saudara-saudara kita sholat ya sholat, maling ya maling, sholat ya sholat, bohong ya bohong, sholat ya sholat, ibu-ibu suka nyuri duitnya suami. Benar gak? Masya Allah, ibu teh sholat tapi sama suami kurang ajar. Benar gak? Nah, berarti sholatnya nggak beres. Kira-kira paham sampai di sini, Bu? Paham, Bu? Perhatikan urusan sholat. Ya, sholat tepat waktu. Yuk, kita sekarang ngaji nih. Malam hari ini kita udah dapat ilmu. Mulai malam hari ini saya akan sholat tepat waktu. Mulai nanti sholat subuhnya jam seberapa? Habib, saya teh kalau bangun sholat subuh teh berat. Kelihatan teh, Bu. Bukan berat, males. Benar gak? Saya nggak percaya kalau ada orang nggak bisa sholat subuh teh bohong, males. Coba kalau dikasih duit, dikasih hadiah. Ibu kalau sholat subuh tepat bangunnya jam 4:30, bangun tepat, saya kasih hadiah 5 juta. Bangun gak? Model kayak ibu jam 2 udah bangun, Bu. Benar gak? Dasar mata duitan, giliran dikasih duit bangun. Berarti masalahnya teh malas, bukan nggak bisa, bukan ngantuk, bukan. Buktinya dikasih ini duit bisa. Ayo saya bilang, Bu, ibu sering sholat tahajud gak? Nggak bakalan, udah nggak usah jawab lah. Model kayak ibu subuh aja telat, lagi tahajud. Ibu teh, Beb, saya teh nggak sanggup sholat tahajud. Siapa yang bilang nggak sanggup sholat tahajud? Bukan nggak sanggup, malas. Kalau saya kasih iming-iming, siapa orang yang malam hari ini sholat tahajud 2 rakaat, bangun jam 2 malam, saya kasih per orang 10 juta. Bangun tuh. Model kayak ibu, nggak bakalan tidur, nungguin jam 2, benar gak? Berarti ibu teh bisa. Cuma memang dasarnya malas. Dengar suara azan subuh, hujan gerimis, selimut ditarik. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada Allah. Selimut ditarik, entar aja. Masya Allah. Bu, jaga salat, Bu. Orang kalau sudah jaga salat hidupnya bahagia, hidupnya bakal seneng, rezeki kita gampang. Bu, pingin rumah tangga bahagia, pingin rumah tangga bahagia, Bu, dirikan sholat. Ajak suami-suami kalian untuk sholat berjamaah tepat waktu. Ajak kau punya anak sholat berjamaah tepat waktu. Insya Allah rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pingin rumah tangganya bagus, sholat subuh jam 8. Pantes rumah tangga kita tuh lempar-lemparan piring tiap hari. Tiap hari ribut, benar gak? Tapi kalau kita sholat tepat waktu, nanti sama Allah tadi benerin. Rumah tangga kita tadi baguskan, diindahkan, rezeki kita kecil. Jangan takut nama rezeki, Bu. Orang kalau jaga sholat, perhatian sama sholat, nanti Allah kasih rezeki. Gak usah takut. Kira-kira paham? Sholat tepat waktu. Kita ini sholatnya cuma sebentar, Bu. Subuh 3 menit, duhur 3 menit, asar udah banyak. 3 menit udah banyak banget ini, Bu. Saya tahu udah. Paling juga 1,5 menit mau diliput teh. Nah, kita ini sholat aja belum tepat waktu, apalagi bicara tentang adab, akhlak. Orang itu kalau mau sholat teh, adab siapa sholat? Adab siapa? Bagaimana caranya adab untuk ngadep Allah Ta'ala? Kita sholatnya ngadep Allah,
yang ngasih kita rezeki, yang ngasih kita kehidupan, yang ngasih kita nyawa, yang ngasih kita segalanya. Kita sholat ngadep Kalau kita mau sholat ngadep Allah harus punya akhlak. Paham? Punya naon? Akhlak, tepat waktu dan pakai adab sama Allah. Sholat yang berusak-berusuh. Sami Allahu liman hamidah, ruku yang tenang, sujud yang enak, berdiri bacanya ditartil pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Apalagi kalau sudah ntar terawih Bu, bentar lagi masuk puasa Masya Allah. Pak, udah umum di mana-mana Bu. Ibu kalau terawih, mau ikut terawih mau cari imam yang pelan, imam yang cepet, apa imam yang argumidis? Model kayak ibu kira-kira cari imam yang bagaimana Bu? Wah, yang cepet. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, benar enggak? Nah, kalau ada imamnya yang agak tua Pak, imamnya yang Allah, pertama penuh, besok habis jamaahnya Bu. Wah, nggak bakal pakai diumumkan. Mulai sekarang kita taraweh mau baca Quran setiap rakaat 1 juz. Wah, model kayak ini Bu, kepor yang begitu Bu. Benar nggak? Nah, kita sholat taraweh aja mau cepat buru-buru. Kenapa? Karena kita tidak pernah menikmati nikmatnya sholat. Orang kalau sudah merasakan nikmat itu sholat, nggak pernah berhenti dari sholat, dia akan merasa nikmat. Kenapa? Karena dia merasakan ketenangan dalam sholat. Tong rusak-rusuk kalau sholat Bu. Nikmatin sholat. Ini kadang-kadang adabnya juga kurang ajar. Sholat depan TV Bu. Sholat depan, karena ayat sinetron takut ketinggalan sinetron. Allahu Akbar, lihat sinetron tadi. Benar tak Bu? Ibu gitu ya? TV ibu kan di rumah besar tuh. Ini ketinggalan sinetron kalau saya sholat maghrib benar tak? Jadi cuma sholat maghrib depan TV Pak. Masya Allah, canggih banget ini. Ya sholat ya dengerin sinetron, hebat gak? Masya Allah, lihat sinetron Bu, sehingga sinetron ngomong dia dengar. Ya lupa 2 rakaat jadi 4 rakaat kita ya Bu. Benar gak? Depan TV, Masya Allah, pikiran kemana-mana. Belum lagi ada pakaian kita orang-orang dulu Bu, orang-orang dulu kalau mau sholat bajunya bagus, pakai minyak wangi yang paling mahal. Ibu gitu tuh. Ibu pakai minyak wangi kalau mau kondangan Bu. Benar gak? Jujur Bu, ibu kira-kira kelihatan cantiknya waktu sholat atau waktu kondangan? Masya Allah. Giliran kondangan menor Bu ya, cantik. Giliran ngadep Allah nggak pakai sikat gigi, rambut baul-baul, bau combrok, bau gehu, ngadep Allah Ta'ala. Bangun tidur muka udah gabi kayak digemit. Malaikat mau mendekat juga pingsan Bu. Ini Bu, mau kena 2 tahun nggak ganti-ganti. Bau combrok, bau gehu, bau apa? Mukena. Masya Allah. Mukena 2 tahun ya ganti-ganti. Kita ini kalau ganti mukena setahun sekali Pak, Idul Fitri. Benar nggak? Habis itu nggak ganti-ganti, ketemu Idul Fitri lagi baru ganti. Itu pun kalau nggak lobang. Benar nggak? Tapi giliran kondangan, wow. Saya mau tanya Bu, jawab yang jujur. Kira-kira mana lebih banyak? Mukena apa kerudung? Jawab. Mau kenapa kerudung? Kerudung biru, kuning, hijau, wah macem-macem. Belum lagi baju nggak banyak sederet. Mau kena hiji. Udah begitu warnanya putih ke kuning-kuningnya udah burukan. Dilemparkan ke empang ikannya udah mati Bu. Insya Allah. Giliran Allah dikasih mukena yang begitu, tapi giliran kondangan, Masya Allah, pakai minyak wangi yang harum adem Allah pakai naon? Pakai minyak naon? Minyak goreng. Benar gak? Ini anak-anak muda kadang-kadang sholat pakai kaosnya kaos oblong tulisan Persib lagi. Benar gak?
Allahu Akbar, Persik Mu'ain. Masya Allah ya, Masya Allah. Kumaha teh adab sama Allah Ta'ala teh begitu teh kumaha Katanya kepingin dimuliakan sama Allah, kepingin dapat rezeki dari Allah, ingin mendapat kemuliaan. Ngadep sama Allah teh kurang ajar. Kira-kira kalau kita ngadep gubernur pakai kaos oblong, berani enggak? Jadi gampang. Benar enggak? Kurang ajar ente ngadep gubernur pakai kaos oblong celana pendek, benar enggak? Ini ngadep Rabbul Alamin, ngadep Allah Ta'ala itu yang akhlak, adab. Ngadep Allah Ta'ala yang benar. Dipanggil sama Allah Ta'ala tepat waktu. Coba kalau kita belajar ketika dipanggil sama Allah tepat waktu, ya kemudian ngadep sama Allah Ta'ala beradab, luar biasa Bu. Orang dahulu itu kalau sholat, setiap sholat di samping dia wudhu, sebelum wudhu mandi dulu Bu. Jadi 5 kali sholat, 5 kali Ibu gitu enggak? Ibu teh 1 sholat, Ibu teh 5 sholat sekali. Enggak. Orang dulu Pak, subuh mau sholat subuh mandi dulu baru wudhu. Mandi dulu, jadi setiap sholat dia mandi badan teh seger. 5 kali sholat, 5 kali. Ibu gitu juga. Mandi sekali buat 5 kita Bu. Masya Allah baunya naudzubillah men. Allah Bu. Sama Allah Ta'ala dia kurang aja. Benar nggak Bu? Benar nggak Bu? Makanya tadi di awal saya katakan kenapa kita takut mati gara-gara begitu teh. Tapi kalau kita udah sholat udah bener Bu, sholatnya udah bagus, sholatnya udah khusyuk, bajunya bagus, harum, menghormati Allah, kita nggak takut sama kematian Bu. Ya. Jadi yuk kita jadikan sholat ini pedoman dalam kehidupan kita. Jadi kita ngaji malam ini pulang dapat oleh-oleh. Nah teh sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu. Bu, masjid-masjid teh penuhin. Bapak-bapak jangan sholat di rumah. Kalau di depan ada masjid, rumahnya Allah, sholat. Sholat teh berjamaah. Ya, sholat teh jamaah. Orang kalau sholat sendiri pahalanya cuman 1, sholat berjamaah berapa pahalanya? 27. Masya Allah Bu. Dilipat gandakan ke Allah Ta'ala. Sholat di rumah, kalau kita nggak bisa, sholat sama suami jamaah supaya kita mendapatkan pahala 27. Masya Allah. Ini oleh-olehnya Nabi dari Isra Mi'raj Bu. Oleh-olehnya Nabi dari Isra Mi'raj adalah sholat. Makanya kalau orang sudah jaga sholatnya, benar sholatnya, insya Allah hidupnya akan bahagia, rezekinya akan gampang, rumah tangganya akan harmonis, anak-anaknya akan soleh. Ini anak-anak dari mulai kecil Ibu, ajarin sholat. Habib, anak-anak saya teh males, ajarin. Nabi ngajarkan umur 7 tahun, ajarin dia sholat. Umur 10 tahun, pukul. Yang mana pukulan itu tidak melukai anaknya. Pukulan itu memberikan supaya anak tersebut mau sholat. Umur 10 tahun kata Nabi pukul, fadribu, pukul. Supaya apa? Supaya mereka terbiasa. Walaupun mereka belum wajib untuk melakukan sholat, tapi jadikan sholat itu keterbiasaannya dia. Supaya ketika dia dewasa, terbiasa mengerjakan sholat. Dan hati-hati Bu, Pak, jangan sampai berani-berani meninggalkan sholat. Jangan sampai berani-berani ninggalin sholat. Hati-hati Bu. Orang yang meninggalkan sholat, kata Nabi, man taraka sholat muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, hukumna teh kafir. Ayo, berapa kali kita ninggalin sholat? Berapa kali kita ninggalin sholat? Alasannya teh ketiduran. Ketiduran teh sekali 2 kali cukup. Tapi kalau kita tiap hari teh ketiduran. Paham tak? Jangan coba-coba ninggalin sholat Bu. Hati-hati, tidak ada dosa yang paling besar ketika kita berani meninggalkan sholat. Tidak ada kebaikan. Bahkan para ulama mengatakan jangan bergaul sama orang yang ninggalin sholat, jangan duduk sama orang yang ninggalin sholat, jangan ada hubungan kepada orang yang ninggalin sholat. Bahkan dalam keluarga, kalau kita melihat anak kita diperintahkan sholat, mereka tidak mau sholat, diperintahkan sholat, mereka tidak mau sholat, apa kata ulama? Usir. Enggak boleh.
kalau ada keluarga kita yang sudah wajib sholat, kemudian dia di rumah meninggalkan sholat. Kalau dia tidak sholat dan dia ada di rumah kita, ulama mengatakan maka setiap malam Allah Ta'ala akan menurunkan berjuta-juta laknat di rumah kita, Bu. Masya Allah, gak tanggung-tanggung berjuta-juta laknat kalau di rumah kita ada orang yang gak sholat. Ada orang tanya, Habib, saya teh sholat rapi, tapi suami saya teh kadang-kadang gak sholat. Ada yang begitu deh. Istrinya solehah, suaminya nggak soleh, benar nggak? Istrinya masya Allah sholatnya, suaminya nggak sholat, disuruh sholat nggak mau, disuruh sholat nggak mau. Gimana, Habib? Para ulama mengatakan kalau engkau dapatkan suamimu nggak mau sholat, nasihatin, Pak, wajib sholat. Tapi kalau dia mengatakan saya nggak mau sholat, ibu teh sholat mau sholat saja, saya nggak mau sholat, pokoknya saya tidak mau sholat. Ibu kalau mau sholat silakan, jangan ajak saya untuk sholat, saya tidak akan sholat untuk selama-lamanya. Maka boleh seorang istri minta cerai kepada seorang suami atau meninggalkan suami karena suami meninggalkan sholat. Paham? Jadi nggak usah takut, Bu, nggak usah takut. Kalau suami kita nggak sholat, dinasihatin nggak mau sholat, tinggalin. Terus gimana, Habib? Cari yang lain yang sholat, yang bisa membimbing. Karena tugas seorang suami adalah membimbing istri. Tugas seorang suami adalah imam daripada istri. Kalau dia tidak bisa jadi imam, tidak bisa membimbing, meninggalkan sholat, suami yang model demikian jangan ditemani, tinggalkan. Paham? Begitu juga suami, istri nggak sholat, nasihatin. Nggak sholat, nasihatin. Kalau dia tetap nggak mau sholat, tinggalin. Karena sholat ini urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perhatikan urusan sholat, jaga urusan sholat. Insya Allah akan berikan kebahagiaan kita dari dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita muqimus sholat, yang senantiasa istiqamah dalam sholat. Yuk kita bareng-bareng baca sholawat. Allahumma salli. Kullul qulubi ilal habibi tamil.